Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Yunifi. Saya peserta workshop PKP dan PKA dari Puslatbang PKASN dan Jatinangor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran untuk salah satu mata pelatihan pada agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA. Strategi pembelajaran yang saya sampaikan, saya harapkan akan membantu tercapainya tujuan pembelajaran pada mata pelatihan ini, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi masalah akuntabilitas kinerja dan merumuskan langkah atau upaya perbaikan akuntabilitas kinerja di unit kerja masing-masing. Strategi pembelajaran ini saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, saya akan membawakannya selama kurang lebih 15 menit. Tentu saja dimulai dengan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, mulai dari latar belakang pendidikan, status keluarga, atau sampai media sosial yang saya miliki. Setelah itu, saya juga ingin mengenal lebih jauh para peserta. Caranya dengan melakukan games yang dinamakan That's Me. Saya harap dengan melakukan games ini akan terbangun suasana kelas yang kondusif, yang akrab antar para peserta, sehingga para peserta bisa menjadi lebih aktif lagi, lebih cair lagi, lebih nyaman lagi untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Pada games ini saya akan melontarkan beberapa pernyataan terkait diri peserta, misalnya tentang hobi peserta, atau tentang makanan kesukaan, tentang riwayat pekerjaan, riwayat tempat tinggal, dan sebagainya. Setelah itu, pada memasuki bagian penyajian, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran tadi, yaitu hasil belajar dan indikator hasil belajar yang diharapkan beserta agenda pembelajaran yang akan peserta lalui selama mengikuti mata pelatihan ini. Materi pokok pada mata pelatihan ini ada 4 materi, yaitu nilai dasar dan konsep akuntabilitas, yang kedua risiko dan kesalahan akuntabilitas, yang ketiga upaya membangun budaya akuntabilitas, dan yang terakhir upaya komunikasi dan koordinasi akuntabilitas. Mata pelatihan ini akan saya sampaikan dengan interaktif melalui ceramah, penayangan video atau film pendek, diskusi, tanya jawab, praktek, Mentimeter, dan simulasi. Selanjutnya, sebelum memasuki pembahasan materi pokok yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk sharing tentang materi yang telah mereka peroleh sebelumnya. Setelah peserta melakukan sharing, saya sebagai fasilitator akan memberikan penguatan terutama terkait keterkaitan antara mata pelatihan dalam agenda pembelajaran PKA ini. Setelah itu, mulai masuk ke materi pokok yang pertama, yaitu konsep akuntabilitas. Materi ini akan disampaikan selama kurang lebih 120 menit dengan metode ceramah, brainstorming, curah pendapat, dan tanya jawab. Untuk menyamakan persepsi terkait akuntabilitas kinerja, saya akan menayangkan satu video yang saya download dari YouTube. Video ini dibuat oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB yang berjudul Membangun Birokrasi Melalui Akuntabilitas Kinerja. Selanjutnya, peserta diminta untuk menyampaikan pendapatnya tentang akuntabilitas kinerja setelah menonton video yang tadi. Setelah peserta mencurahkan pendapatnya, saya sebagai fasilitator akan memberikan penguatan tentang pengertian akuntabilitas kinerja, apa pentingnya akuntabilitas kinerja, dan tentu saja akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan administrator. Kemudian, peserta diminta untuk memberikan contoh praktik baik akuntabilitas kinerja yang dialami atau dirasakan di instansi masing-masing, atau di Indonesia atau bahkan di luar negeri. Nah, setelah memberikan contoh praktik baik akuntabilitas kinerja,
Kemudian saya akan memperkuat kembali materi tentang akuntabilitas kinerja ini dengan menjelaskan perilaku-perilaku kunci dalam akuntabilitas, prinsip-prinsip akuntabilitas, jenis dan bentuk akuntabilitas, dan apa peran pemimpin dalam akuntabilitas kinerja. Selanjutnya, setelah coffee break, masuk ke materi pokok yang kedua, yaitu masalah atau risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Yang materi ini akan saya sampaikan selama kurang lebih 120 menit dengan metode games, ceramah, dan tanya jawab. Dalam menjelaskan pola pikir dan kesalahan akuntabilitas, metode yang saya gunakan adalah games puzzle. Dalam games ini, peserta akan diberikan kertas atau post-it berisi potongan kata yang jika dirangkai akan menjadi kata yang terkait dengan pola pikir resiko dan kesalahan akuntabilitas. Kemudian saya akan menguatkan dengan menayangkan bahan tayang tentang risiko dan kesalahan akuntabilitas, analisis risiko dan kesalahan akuntabilitas, dan apa saja langkah-langkah atau upaya dalam mengatasinya dan faktor pendukung dalam mengatasi risiko dan kesalahan tadi. Selanjutnya, setelah isoma, saya akan lanjutkan kepada materi pokok yang ketiga, yaitu membangun budaya akuntabilitas di lingkungan organisasi yang akan saya bawakan kurang lebih 60 menit dengan metode games, ceramah, dan tanya jawab. Saya mulai dengan menayangkan video fenomena yang terjadi di Indonesia. Salah satunya diwakili dengan video kenapa korupsi menjadi tradisi di Indonesia. Selanjutnya, peserta diminta untuk menyampaikan pendapatnya tentang video tadi dan apa pengaruhnya terhadap pembentukan budaya akuntabilitas tadi. Setelah peserta mencurahkan pendapatnya, saya akan memberikan penguatan tentang pentingnya pembangunan budaya akuntabilitas dan apa aspek-aspek penting dalam membangunnya, hambatan apa saja yang mungkin dihadapi ketika membangunnya, dan indikator minimal dalam membangun budaya akuntabilitas. Selanjutnya, beralih ke materi terakhir, yaitu langkah atau upaya komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 105 menit dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan role play. Setelah menayangkan bahan tayang terkait komunikasi dan koordinasi, praktek dan teknik komunikasi dan koordinasi, serta aspek-aspek penting dalam membangun komunikasi dan koordinasi, kemudian saya meminta peserta untuk melakukan role play tentang praktek atau penerapan akuntabilitas kinerja berdasarkan artikel yang saya ambil dari pikiranrakyat.com. Artikelnya saya tentukan misalnya perannya yang jadi apa, jadi peserta ikut menentukan juga. Setelah itu, peserta akan menentukan perannya masing-masing sesuai arahan dan akan mempraktekannya dalam simulasi komunikasi dan koordinasi dengan atasan terkait peningkatan akuntabilitas kinerja. Bagian terakhir adalah bagian penutup, di mana saya akan membuat kesimpulan materi bersama-sama dengan peserta, memberikan evaluasi dengan kuis interaktif melalui website mentimeter.com. Di situ saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait akuntabilitas kinerja, pertanyaan berupa pilihan ganda, atau kalau tidak mentimeter.com bisa juga Kahoot biar langsung terlihat passing grade-nya. Jadi siapa yang paling memahami mata pelatihan ini. Dan terakhir sekali, saya akan menutup sesi pembelajaran mata pelatihan ini dengan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada peserta, memberikan kata-kata motivasi, dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para peserta yang telah mengikuti pembelajaran akuntabilitas kinerja ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.